Mbak Marissa. Hai. Hai. Terima kasih loh sudah mau diajak ngobrol. Senang Terima kasih sekali sudah mengundang. Jadi kemarin kan aku nonton series Nightmares and Daydreams ya. Thank you. Dan di situ dirimu berperan sebagai penulis novel. Betul. Betul. Yang tiba-tiba terjadi beneran di kehidupan nyata atau sebaliknya. Iya betul, kayak kerasukan lagi kan Ya, di situ ya. Betul. Oke. Nah tapi kan aku tahu juga kalau di kehidupan nyatamu yang nyata sebenar-benarnya ya, kamu juga kan pembaca buku banget nih. Banget. Boleh tahu nggak buku yang mau kamu rekomendasikan? Mungkin selalu direkomendasiin kali ya ke siapa aja gitu. Kalau misalnya nanya, suka buku apa? Ini nih, gacoannya nih gitu. Ini yang aku selalu rekomendasiin ke orang. Digital Minimalism. Choosing a focused life in a noisy world. Jadi buku ini sebenarnya udah agak lama, Pat. Dari tahun 2000. Kalau rilisnya sih 2019 ya. Oh iya, waktu ini pertama kali keluar, aku inget banget. Aku tuh lagi syuting Perempuan Tanah Jahanam. Terus lagi nunggu pesawat di airport. Terus tiba-tiba ke toko buku dan melihat buku ini, Digital Minimalism. Oke. Out of nowhere aja berarti ya? Out of nowhere. Ya mungkin gak out of nowhere juga kali ya. Karena pada saat itu tuh aku kan juga udah selesai sekolah di Inggris kan. Dan saat itu kan ngambil Digital Media and Society. Nah, salah satu subjek yang aku pelajari dan aku suka banget itu adalah digital culture. Yang pada saat itu salah satunya itu meng-highlight atau fokus pada bagaimana teknologi itu bisa mengubah perilaku kita. Teknologi yang mengubah perilaku kita ya, bukannya kita menggunakan teknologi. Nah, pada saat itu salah satunya yang esai yang aku tulis adalah tentang membedah ini deh, Instagram. Bagaimana kita itu sebagai manusia itu kan memang secara alamiah itu suka sekali memperlihatkan hal-hal bagus. Itu nggak ada salahnya ya, nggak ada salahnya sama sekali. Karena setiap kali kita ketemu beda audiens, beda orang, pasti kita memperlihatkan sisi kita yang A, B, C atau D. Nah, pada saat itu karena memang kita sudah punya kecenderungan alamiah seperti itu, tapi ketika masuk sosial media jadinya itu malah bisa keliru dalam arti impresi yang kita berikan di Instagram itu tidak jarang itu tidak sesuai dengan diri kita sesungguhnya. Jadi muncullah perbedaan identitas. Nah, ketika ada perbedaan identitas itu, kalau misalnya kelamaan gitu ya, itu malah bisa bikin orang jadi depresi sendiri. Aku punya ada satu temanku yang gitu. Jadi dia itu sebetulnya personalitinya A. Udah gitu di sosial media itu dia berusaha untuk menunjukkan B atau C atau D atau Z yang bukan dia. Akhirnya muncul satu titik di mana dia jadi depresi sendiri karena identitas dia itu jadi terpecah gitu loh. Aku ini sebetulnya yang mana gitu kan. Nah, itu bagaimana teknologi digital itu bisa mengubah perilaku kita. Tapi akhirnya setelah dia jatuh secara mental, kita sempat ngobrol. Terus aku sempat bilang, ya udahlah, udah nggak usah berusaha untuk menjadi orang lain. Jadi diri lu aja sendiri. Dia langsung merasa jauh lebih baik. Dia stop berusaha untuk menunjukkan image yang sebetulnya bukan dia. He just becomes himself more and it's fine. Penyebabnya waktu itu gimana tuh? Maksudnya kenapa dia awalnya nunjukin sesuatu yang bukan dia itu kan pasti ada penyebabnya dong. Ya untuk ini ya likes, fame, ya kan? Karena lagi-lagi ya secara alamiah kita sebagai manusia ya seneng dong disukai, normal, nggak ada salahnya gitu. Nah, menjadi tidak normal ketika kita mengubah diri kita agar disukai orang lain, padahal persona ini bukan diri kita sesungguhnya. Kayak berakting tapi selamanya gitu, ya kan? Capek ya? Iya dong. Aku kalau misalnya main film syuting paling 1 bulan 2 bulan, udah jadi peran itu 1 bulan 2 bulan aja, udah gitu stop. Kembali jadi diri sendiri. Nah, apa yang terjadi dengan sosial media ketika kita sudah menciptakan sebuah persona yang sebetulnya nggak cocok sama diri kita? Dan persona itu ternyata disukai, di like, kita kan jadi ada tekanan ya untuk jadi persona itu, karena persona itulah yang disukai orang. Tapi mau sampai kapan itu loh, ya kan? Ini
Asik ya. Gila ya, taping di Jakarta. Nggak apa-apa, ada background, back sound. Lucu-lucu kok. Gitu Pat. Jadi ini ya itu salah satunya ya, digital minimalism ini sebetulnya yang dikedepankan oleh si penulis Cal Newport. Dia ini adalah Associate Professor of Computer Science actually di Georgetown University di Amerika Serikat. Salah satu yang kenapa aku selalu merekomendasikan buku ini adalah buku ini membantu mengubah caraku berinteraksi dengan sosial media. Buku ini yang menginspirasi aku untuk menghapus Instagram secara total di bulan Maret di 2019 ketika aku selesai membaca buku ini. Istilahnya menata kembali ya kemampuanku untuk fokus, atensiku jadi panjang lagi karena ketika kita berhenti berinteraksi terlalu sering dengan sosial media itu atensi kita atau kemampuan kita untuk memberikan perhatian tuh jadi panjang lagi gitu. Waktu itu pas lagi eranya masih bersosial media khususnya berinstagram memang dari Mbak Marissa seperti apa terus perubahannya gimana memang? Lebih susah fokus waktu itu merasa memang. Iya, pikiran jadi loncat-loncat gitu. Kalau mau menulis sesuatu, menulis itu kan butuh fokus yang panjang dan ini ya. Lumayan banyak ya. Banyak kali loh nih yang lewat-lewat nih. Iya. Lagunya sama pula. Iya bener. Kayak orangnya beda-beda kali ya. Iya. Tapi kayak banyak ngasih di sini soalnya. Ini mau diterusin atau di? Gak apa-apa. Ya. Lanjut. Jadi zaman dulu tuh lebih susah untuk fokus ya. Nah manusia itu kalau susah untuk fokus, pikirannya kan jadi ini ya, loncat-loncat. Nah kalau manusia pikirannya loncat-loncat, apa yang terjadi? Kecemasan. Jadi anxiety yang sekarang banyak orang alami gitu ya, terutama generasi muda gitu. Itu karena pikirannya itu tidak bisa diam di satu tempat, fokus di satu titik atau satu topik atau satu thoughts gitu ya, atau pemikiran. Sampai ada satu buku lagi sebetulnya Pat, yang baru dikeluarin. Dia ini adalah seorang psikolog, Jonathan Haidt. Dia menulis buku namanya The Anxious Generation, generasi yang cemas. Dan dia sudah melakukan penelitian, ada hubungan yang langsung antara interaksi manusia dengan sosial media dan tingkat depresi dan keinginan bunuh diri, terutama di perempuan ya, di perempuan. Ya, karena laki-laki itu kan biasanya mungkin interaksinya nggak terlalu banyak di sosial media, mungkin keinginan untuk membandingkan diri itu tidak sebesar perempuan. We women, kita kan karena sangat ini ya, sangat I don't know, we're so kita tuh cukup kolektif. Maksudnya kita tuh sangat social relation kita itu agak lebih luas dibandingkan laki-laki. Bukannya laki-laki tidak bisa ya, tapi mereka itu mungkin lebih mikirin satu sama lain juga ya. Ya bisa jadi, bisa jadi. Jadi ngeliat kanan kirinya tuh lebih banyak. So kalau misalnya teman-teman tertarik untuk membedah lebih dalam, oh benar ya ternyata ada hubungan korelasi langsung gitu, bukannya korelasi, bahkannya ada impact langsung interaksi kita dengan sosial media dan bagaimana kita merasa gitu ya, cemas atau depression or all that. Coba baca bukunya Jonathan Haidt yang The Anxious Generation, baru keluar di tahun ini. Oh, oke. Gitu. Mbak Marissa udah baca juga? Aku tuh lagi baru mulai baca. Aku tuh sampai ngasih ke temanku juga, dan dia tuh generasi Z. And she's she's gonna be a psychologist, so I thought this is good for you. Oke. Terus berarti waktu itu langsung mematikan Instagram. Instagram aku delete. Ada ininya nggak? Maksudnya triggernya ya kayak emang segitu mengganggunya atau mungkin ada satu titik yang ngerasa memang benar-benar mengganggu mental banget nih si sosial media ini. Waktu itu ada penyebabnya kah? Sebetulnya ada beberapa faktor ya. Aku ngerasa pada saat itu juga secara emosional aku lagi jatuh secara psikologis. Dan aku ngerasa kayaknya aku butuh pikiranku, aku butuh sendiri deh. Aku lagi butuh sendiri gitu.
Jadi for some reason salah satu yang aku saat aku hilangkan untuk menyederhanakan hidupku itu adalah sosial media. Twitter juga pada saat itu juga aku deaktivasi. Jadi memang ingin sunyi aja di kepala. Karena keinginan untuk kepala yang sunyi itulah yang akhirnya membuatku merasa bahwa udahlah dibabat aja nih. Facebook nggak ada, Instagram nggak ada, Twitter waktu itu deaktivasi. Kenapa aku deaktivasi? Karena pada saat itu aku merasa bahwa oke, kalau misalnya aku punya satu aja sosial media, kira-kira tuh aku pilih yang mana ya dan kenapa? Terus aku mikir gini, oh iya ya, aku kan nggak terlalu peduli sama foto aja juga jarang. Tapi aku peduli dengan kata-kata gitu. I love writing, that's part of my job for years gitu kan. Bahkan sebelum jadi jurnalis pun juga. Dulu kan zaman ada blog ya, Pat. Dulu di Friendster ada blog. So, kayaknya secara alamiah memang aku lebih suka kata-kata. Ya udah deh, ini aku deaktivasi dulu. I don't know when akan deaktivasi kembali. Ya udah, sampai sekarang cuma punya Twitter atau X. Itu pun juga cara interaksiku juga berbeda. Dan salah satu yang memang dibahas di buku ini adalah sebetulnya nggak perlu ekstrim. Kayak kamu harus ngapus sosial media. Kalau kamu memang mau ngapus nggak apa-apa. If that's you dan itu cocok sama kamu nggak apa-apa. Nah ternyata itu cocok sama aku. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya aku butuh sosial media deh untuk urusan kerjaan, promosi, lalalili, that's okay. And that's why aku masih punya Twitter. Terus dia juga bilang bahwa ketika kita mengambil rehat dari media sosial, apakah itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan setahun, kita jadi bisa mengevaluasi kembali, sebetulnya aku butuh sosial media ini untuk apa sih? Yang dulu mungkin sosial media menggunakan kita ya, karena atensi kita itu kan membawa profit yang sangat banyak untuk perusahaan sosial media gitu. Sementara kitanya jadi keteteran, kerja juga nggak bisa, fokus juga jadi lebih susah gitu kan. Ya di social media companies thriving gitu loh, dapat uang yang banyak dari mencuri atensi kita atau merusak atensi kita. Nah sekarang posisinya harus dibalik nih. Nah setelah aku baca buku ini, ya media sosial atau digital technology itu ya baiknya jadi alat yang kita gunakan, bukan alat yang menggunakan kita gitu loh. So that's why now cara aku pakai Twitter atau X itu adalah bener-bener kayak di handphoneku tuh nggak ada, aplikasi tuh nggak ada. Oh nggak ada? Blast nggak ada. Okay. Jadi kalau misalnya aku mau posting sesuatu untuk promosi lah, apakah film lah atau kadang-kadang aku nonton film, ada film bagus yang nonton nih guys gitu. Buku juga suka rekomendasiin buku kan. Buku juga gitu kan. Apapun lah yang aku ngerasa bahwa ini kayaknya oke nih kalau aku bagi ke siapapun yang follow akunku. Tapi ya the rest, ya itu biasanya aku langsung posting tuh lewat komputer aja. Jadi buka website bentuknya. Terus kalau udah selesai udah tinggal aja. Udah. And that for me is a healthier relationship with social media. Jadi nyari berita, ngelihat apa itu nggak lewat sosial media ya? Aku nggak nyari berita di sosial media. Aku kayak orang zaman dulu nonton Dunia Dalam Berita atau News Bulletin, ya kan? Jam 7 pagi, ada program 30 menit nonton Channel News Asia lah atau Deutsche Welle atau France 24. Udah gitu aja. Karena sebetulnya ya dalam satu hari itu kan nggak banyak yang berubah, Pat. Iya sih, benar ya. Kita nggak perlu detik per detik ngeliatin update. Iya, maksudnya kalau misalnya nyari berita lewat sosial media itu lebih ke cerita perseorangan sih memang. Ada siapa sedang mengalami apa gitu ya, bukan dunia sedang mengalami apa misalnya. Iya, ya nggak apa-apa juga. Tapi I don't really care actually. Maksudnya perubahan berita detik per detik tuh sebetulnya juga jarang sekali. Kecuali kalau misalnya kita lagi nonton pertandingan sepak bola, iyalah ya itu detik per detik gitu. Tapi kalau misalnya kejadian lain di seluruh dunia itu nggak ada yang perlu aku tahu detik per detik. I don't need it. Kecuali kalau pemilu ya, mungkin, weh ini udah berapa nih exit poll dan sebagainya gitu kan. But most things in life nggak perlu detik per detik. Ya udah nonton aja berita 30 menit. That's it. Dan aku orang berita loh. Iya benar. Ya kan? Iya. Jurnalis berita loh. Iya benar. So there you go. I recommend this book, tapi terserah kalian ya. Berarti ini it's your choice.
khususnya untuk orang-orang mungkin yang merasa itu ya, sosial media sudah membuat atau mengganggu ini ya, kesehatan mental lah bisa dibilang ya. Betul, aku peduli banget sama itu. Karena ya kalau misalnya mental kita nggak enak gitu ya, kayak butek gitu, how can you be productive? Cannot. How can you be joyful? Nggak bisa lah, butek banget di sini kan. So yeah, that's why it's so important for me, yeah. Oke, and another book, kayaknya ada 2 nih. Ini kalau ini aku belum selesai baca, Pat. Ini dari penulis yang sama ya, Cal Newport, baru rilis juga di tahun ini. Namanya Slow Productivity: The Lost Art of Accomplishment Without Burnout. Jadi ide menarik yang Cal mau bagi di sini ke pembaca adalah slow productivity. Apa sih yang dimaksud dengan slow productivity atau produktivitas yang pelan? Kayak agak-agak kontradiktif sebenarnya 2 kata itu ya. Menurutmu? Kelihatannya kan kayak produktif kan kayak kesannya harus semuanya dikerjakan gitu ya. To-do list harus selesai semua dalam 1 hari misalnya gitu. Yes, betul banget, kayak hustle. Pokoknya semua dikerjain, multitasking. Aku pusing. Jadi Cal ini berusaha untuk mengubah cara kita melihat produktivitas. Jadi dia bilang slow productivity itu adalah a philosophy for organizing knowledge work efforts in a sustainable and meaningful manner based on the following 3 principles. Do fewer things. Jadi 3 prinsipnya adalah untuk slow productivity. Do fewer things. Jadi daripada melakukan 10 hal, lakukanlah mungkin 2 hal saja. Jadi ya do fewer things ya. Yang kedua, work at a natural pace. Ini aku belum baca semua, tapi kalau misalnya aku baca buku lain gitu ya, buku-buku lain atau artikel-artikel lain, pengertianku terhadap work at a natural pace ini ada hubungannya sama kemampuan otak kita. Otak kita itu nggak secepat komputer, tapi sementara teknologi yang kita gunakan semuanya itu computerized. Jadi kalau mesin di sini aja emang nggak bisa secepat komputer, apa yang terjadi? Konslet, ya kan? So work at a natural pace, ya kita bekerja sesuai dengan kecepatan otak kita yang tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah secepat komputer gitu. Terus yang ketiga adalah obsess over quality. Ini maksudnya adalah kalau kita mau terobsesi terhadap sesuatu, memberikan seluruh energi kita terhadap sesuatu itu, ya baiknya ke 1-2 hal saja, tapi jadinya tuh bagus banget. Jangan ke banyak hal tapi akhirnya semuanya nggak ada yang selesai gitu, atau cuma 1 dari 10 yang itu pun yang 1 yang selesai juga cuma setengah mateng gitu kan. Nah itu yang menjadi challenge atau tantangan hidup di zaman sekarang gitu, karena kadang-kadang aku pun juga kadang-kadang tuh suka ngerasa kalau ngomongin productivity suka ngerasa gini, aduh hari ini kayaknya aku belum ngapa-ngapain, padahal aku udah siaran pagi gitu loh. Tapi karena aku mulai kerja jam 3:30 pagi dan di jam 10 kan sudah udah selesai gitu kan. Tapi orang-orang baru mulai gitu. Terus tiba-tiba aku ngerasa gue gak produktif nih. Hang on. They've just started their day. I have started my day before. Tapi kenapa aku masih merasa bahwa gue gak produktif nih? Aku pun juga kadang-kadang ngerasa gitu. Tapi kuncinya adalah ngingetin, hey, it's okay. Lu gak perlu ngelakuin semua banyak hal, lakuin 1-2, tapi ketika lu lakukan itu, usahakanlah lu berikan seluruh energi lu, your intellectual energy, your physical energy into this project, karena ujungnya kita akan ngerasa lebih puas juga, Pat. Dan ya kan makanya jam kerjanya beda-beda ya setiap orang ya. Yes. Itu dia antara ya freelancer sama yang full time kan juga jamnya beda ya. Kadang kan maksudnya aku juga kalau nggak full time ngelihat orang yang kantoran nih 9 to 5 ya mereka kerja kan. Jadi ketika misalnya di sela-selanya itu karena nggak full time terus kayak ada jam-jam mungkin bisa jam-jam break dulu gitu, memang rasanya kadang-kadang ini sih ngerasa bersalah juga tuh. Iya kan? Kayak orang-orang lagi pada kerja nih kayak nih kalau nggak kerja gimana gitu. Iya. Tapi kita juga harus ngingetin diri sendiri ya, pokoknya kerjaan lu selesai atau enggak hari ini, dan how good is the work that you've done gitu, kualitasnya bagaimana. Kalau misalnya emang kualitasnya udah bagus ya it's okay gitu. Iya. Aku belum selesai tapi ya bacanya ya, gengs. Baru mulai ya. Kira-kira
1/3 lah, 1/3. Lumayan. Oke. Jadi 2 buku ini ya. Yes, dan banyak buku lainnya sebelah Pet. Cuma ya udahlah ya. Iya, itu mungkin untuk lain waktu ya.